Shalom, salam kasih anak-anak metodis semuanya. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Sekarang kita akan bernyanyi lagu hari ini. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Yalah Bapa, terima kasih Bapa karena berkat kasih karunia-Mu Bapa, kami masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa melakukan ibadah kami ini Bapa. Bapa, sebentar kami akan beribadah Bapa, sekiranya Engkau memimpin kami Bapa dari awal sampai akhir, sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh mengubah hidup kami Tuhan. Bapa, hanya doa kami yang kurang sempurna, melalui putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lalu kita akan bernyanyi Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Firman-Mu.
bagi jalan. Sekali lagi, waktuku bimbang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, Ini Tuhan tetaplah hidup kami. di sini. Biar Tuhan kami selalu berada di dekatmu, di sisimu Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kami, Asal kau di kami akan mengalami dekatku, kekuatan dan keberanian. besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Sekali lagi, firman-Mu terang bagi jalan kami, terang bagi jalanku. Tuhan, benar bahwa firman-Mu sanggup menerangi kehidupan kami. Firman-Mu sanggup menyirami jiwa kami yang haus, yang kering. Firman-Mu sanggup memberikan kekuatan bagi kami dikala kami lemah, tak berdaya, dikala kami susah, butuh penghiburan, dikala kami kesepian. Sungguh Tuhan, Engkau adalah firman-Mu sendiri. Engkau dengan Roh-Mu yang kudus sanggup menyertai kami. Engkau beserta kami, orang-orang yang memanggil nama-Mu, orang yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Saat sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami bersyukur kalau kami sudah memuji, memuliakan Tuhan lewat memuji nama Tuhan, lewat menyembah Tuhan dengan lagu pujian, dengan saat teduh yang kami lakukan. Tuhan yang baik, kami dengarkan firman-Mu, mohon Tuhan urapi setiap kami. Baik kami yang menyediakannya secara video, rekaman untuk anak didik kami yang ada di rumah, maupun kami, Bapak Ibu Guru yang ambil bagian dalam perekaman ini, Tuhan mengurapi. Nyatakan kuasa-Mu bagi kami, hadirlah Tuhan dalam hidup kami, pakai kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan kepada jiwa-jiwa bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan layak disembah dari dulu sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami ini semakin banyak orang percaya kepada Yesus dan setia taat kepada Tuhan. Ini Tuhan hidup kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah penolong hidup kami. Haleluya, amin. Shalom. Salam anak didik kami semuanya. Salam Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih untuk anak didik kami yang menyaksikan acara yang secara rutin dilakukan oleh sekolah kita. Karena situasi COVID, kita tidak bisa bertemu tatap muka di sekolah. Jadi sekolah rindu supaya anak didik kami sekalian tidak jauh dari Tuhan, tapi bisa mengikut Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat adanya ibadah online yang kita lakukan, yang dikirim oleh Bapak Ibu Guru lewat video kepada grup kelas masing-masing. Ya, semoga anak didik kami kuat, semangat, enggak mengurangi sukacita. Amin. Ya, begitu juga dengan Bapak Ibu Guru yang menyaksikan, yang ikut ambil bagian. Kami tidak berjerih lelah untuk mau melayani anak-anak kami semuanya, terkhusus lewat ibadah online ini. Ya, salam kasih kami untuk kalian anak-anak dan semoga kalian diberkati bersama dengan keluarga. Baik, kita buka firman Tuhan, mari kita
ambil firman Tuhan sebagai renungan kita hari ini. Kita belajar dari kitab Joshua. Kitab Joshua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 28 anak-anak. Bapak ulang, kitab Joshua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Jadi kita sama-sama saja membacanya ya. Nanti anak-anak enggak apa-apa ikuti dari rumah. Biar kita juga bisa mengalami kesatuan. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru bisa kita baca sama-sama. Semoga sudah ketemu ya. Joshua 24 ayat 14 sampai 28 kita baca sama-sama. Hitungan ketiga dari judul ya. Oke, siap? Siap Pak. Are you ready? Ready Pak. Oke, anak SD dan SMP semua semangat dan juga Bapak Ibu gurunya. Mari kita baca dari judul hitungan ketiga 1, 2, 3. Pembaruan perjanjian di Sikem ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. 19. Tetapi Joshua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik pada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Joshua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami beribadah. Kemudian berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. 23, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Joshua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. 25. Pada hari itu juga Joshua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Joshua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Joshua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Yang terakhir 28. Sesudah itu Joshua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Baik, puji Tuhan. Anak didik kami dan Bapak Ibu guru yang saya kasih sekalian, firman Tuhan ini cukup panjang kalau kita lihat dari ayat yang pertama. Kalau anak-anak tadi baca dari judul kita baca,
saya ajak tadi, pembaruan perjanjian di Sikem. Pembaruan perjanjian. Ada satu janji, ada satu ketetapan yang ingin diingatkan kembali dan peristiwanya terjadi di Sikem. Anakku sekalian, hari ini firman Tuhan berkaitan dengan namanya kedisiplinan. Berkaitan dengan yang namanya ketaatan. Amin. Anak-anak sekalian, tahu nggak itu apa artinya disiplin? Tepat waktu Pak, oke benar. Taat Pak, benar. Tidak melanggar aturan Pak, benar. Dalam hal ini anak-anak, kita akan melihat satu poin penting, yaitu masalah ketetapan hati, ketaatan, bahkan kesetiaan. Jadi disiplin itu menyangkut banyak hal. Bagaimana kita, ketetapan hati kita mengikuti perintah guru, mendengarkan orang tua, terlebih tentunya Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang terjadi dengan peristiwa yang kita baca tadi? Paragraf cerita ini. Kalau bahasa Indonesia begitu kan? Ada kisah, cerita, mungkin cerita hewan atau cerita sejarah. Dan ini adalah sejarah yang pernah terjadi. Kisah ini dialami oleh seorang yang bernama Joshua. Siapa? Joshua. Joshua itu menggantikan posisi Musa. Musa yang saat itu adalah pemimpin bangsa Israel. Nah, anakku sekalian, kalau kalian lihat nanti dari ayat 1 sampai 13, memang tadi enggak kita baca, itu bagaimana dulu kisah Tuhan menolong bangsa Israel dan nenek moyang mereka. Bapak bilang tadi, nenek moyang mereka itu adalah Abraham, Musa. Kalau kita lihat ya, bisa biar kalian semakin pintar firman Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, dikatakan di sana, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, hai Abraham. Lalu di ayat 4, kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Abraham itu anaknya Ishak dan Esau. Bukan, sedikit keliru. Abraham itu anaknya Ishak, lalu Ishak melahirkan Yakub dan Esau. Lalu dari Yakub ini lahirlah 12 keturunan, 12 suku bangsa Israel. Dan itulah menjadi bangsa yang besar. Dan Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Abraham memiliki keturunan yang besar. Nah, anakku sekalian, kalau kita lihat ya, di ayat kelima, aku mengutus Musa serta Harun menulai Mesir. Artinya ketika keturunan Abraham ini menjadi besar, itu bangsa Israel, mereka dipimpin oleh Musa. Tapi Tuhan tidak meninggalkan umat yang dijanjikannya kepada nenek moyang umat yang banyak itu sendiri. Karena Tuhan berjanji, Abraham, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Abraham saat itu pergi dari kampungnya, meninggalkan kampung halamannya, karena kampung halamannya itu menyembah yang bukan Tuhan. Anakku sekalian, hari ini kita belajar pelajaran penting, yaitu menyembah Tuhan. Taat hanya menyembah Tuhan. Amin. Katakan, saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nah, kenapa Bapak bawa kita sedikit cerita ini? Supaya kita sadar karena bangsa Israel ini, mereka banyak mengalami pertolongan Tuhan. Sama seperti kalian, ketika kalian punya rindu, punya makanan yang enak, aku pingin kali makan kolak pisang, dimasakkan ibu kalian. Kalian seharusnya bersyukur, bukan? Kalian bersyukur. Atau Pak, pingin kali aku beli robot-robot Pak, waktu kalian anak-anak SD. Atau 4 tahun yang lalu, Pak, robot-robot yang bisa berubah jadi mobil. Kalian pingin, sampai kalian, Pak tolong Pak, pingin kali aku. Dibelikan bapak kalian.
anakku, jangan lupakan kebaikan orang tuamu. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan melakukan banyak perkara kepada orang Israel. Dan sampai mereka melewati laut Teberau, keluar dari perbudakan tanah Mesir, ya. Akhirnya mereka tibalah di negeri orang Amori. Ya. Di ayat 8 negeri orang Amori. Di ayat 10 mereka menghadapi musuh, tetapi Tuhan melepaskan mereka. Di ayat 11 mereka menghadapi banyak musuh. Ada orang Yeriko, orang Amori, orang Het, orang Feris. Tuhan menolong mereka. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang setia kepada umatnya, kepada nenek moyang mereka, yaitu siapa? Abraham. Anakku, Abraham itu disebut bapak orang benar, bapak orang beriman, karena dia beriman, setia, percaya kepada Tuhan. Makanya muncullah judul ini, pembaruan perjanjian di Sikem. Kenapa? Karena Yosua ingin marah, ingin menantang, memberikan pertanyaan kepada orang bangsa Israel yang diam di Amori saat itu. Sekarang kalian pilihlah, kalian mau beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan atau tidak. Tapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Yosua seakan-akan mau marah, nak. Karena bangsa Israel ini mereka mau mempermainkan Tuhan. Tahu mempermainkan, nak? Mempermainkan itu membohongi. Enggak sungguh-sungguh taat. Kalau guru kalian di dalam kelas, kalian pura-pura taat, tertib. Itu misalkan, ya. Tapi ada murid ketika gurunya pergi langsung ribut-ribut. Di toko-tokonya temannya. Semoga enggak ada lagi seperti itu, nak. Jangan mempermainkan Tuhan. Nah, makanya Bapak bilang hari ini masalah kedisiplinannya adalah taat kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, Tuhan yang benar yang kita sembah, yaitu Yahweh dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita kenal sampai saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan Allah Roh Kudus. Anakku sekalian, kenapa Bapak sampaikan firman Tuhan ini kepada kita? Hati-hati dengan Allah yang tidak kita sadari. Bapak rasa banyak sekali sudah orang memiliki handphone. Tapi hati-hati, nak, jangan kalian berpikir Allah asing itu hanya dewa-dewa atau patung-patung. Kalau kalian cermati firman Tuhan, Rasul Paulus dalam kitab Perjanjian Baru berkata bahwa penyembahan berhala itu banyak sekali jenisnya. Ada sihir berhubungan dengan ilmu kejahatan, ilmu gelap, jailangkung atau menyembah roh-roh bukan Tuhan, itu sihir, santet. Tapi jangan salah, nak, bahwa penyembahan berhala itu juga meliputi keinginan hawa nafsu kita yang berbau dosa. Apa itu, Pak? Terikat dengan hal-hal yang membuat kamu enggak suka datang kepada Tuhan. Terikat dengan hal-hal yang membuat kamu melupakan ajaran Tuhan. Siapa coba di antara kalian, nak, yang karena handphone, pembelajaran daring, kalian sudah malas ingat kepada Tuhan? Kalian enggak peduli dengan ajaran guru, nasihat guru. Ini, nak, waktu yang Tuhan kasih, kalian harus cepat-cepat berubah. Kenapa cepat-cepat berubah? Karena kalau kalian terikat bukan kepada Tuhan, kalau kalian mengikuti kesenangan yang membuat diri kalian itu tidak lebih baik, itu sesungguhnya adalah berhala. Berhala itu, nak,
semua yang mengikat perhatian kita, mengikat hidup kita, itu menjadi sesuatu kuasa yang membuat kamu jauh, enggak suka dekat dengan Tuhan. Yang membuat kamu enggak peduli dengan orang lain. Jelas, kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu pasti peduli dengan orang lain. Peduli dengan gurumu. Ketika belajar daring, kamu aktif sesuai dengan jadwal pembelajaran, sesuai dengan hari dan jamnya. Kamu enggak cuek dengan PR yang diarahkan oleh gurumu. Anakku, harus kita sadari, zaman ini begitu deras arus perkembangan zamannya. Zaman ini begitu luar biasa, tapi bisa membinasakan kita. Handphone yang kalian bisa pegang saat ini, kalau kalian tidak bisa menggunakannya dengan baik, itu menjadi Allah asing bagimu. Itu akan mendukakan hati Tuhan, nak. Lalu Pak, apakah ada efek buruknya kalau aku jauh dari Tuhan? Jelas ada. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kalau kita melupakan Tuhan, berarti kita menyembah berhala. Apa itu berhala yang lain? Mungkin kesenangan kamu di handphone. Kamu gila dengan TikTok. Kamu gila dengan apa ya? Dengan mungkin bumerang. Enggak salah main bumerang, main TikTok, tapi kalau yang berguna dan ada batas waktunya. Kamu gila, kamu tenggelam dalam video game. Kamu asik dengan games sehingga kamu malas untuk belajar, malas untuk bergerak, malas untuk yang lain-lain. Kamu pikir kamu sudah asik dunia ini milikku dengan menikmati game sendiri, mungkin di kamar. Anakku, secara tidak langsung kamu menduakan Tuhan. Kamu menyembah berhala. Anak-anak kami sekalian, Allah kita itu Allah yang cemburu. Tadi kita baca ayat 19. Dia adalah Allah yang kudus. Dia enggak suka kalau pikiran kita egois untuk kepentingan diri sendiri. Hati-hati nak, banyak orang egois ketika kemanapun bawa handphone, tapi asik dengan handphonenya sendiri, enggak cuek dengan orang sekelilingnya, enggak menyapa ketika naik di angkot, enggak menyapa seisi mobil itu, atau melihat apakah di depannya itu ibu-ibu yang haus atau ibu-ibu yang sedang ketakutan. Coba nak, ini pelajaran bagi kita. Ataukah kalian anak remaja, kalian punya handphone, asik dengan handphone sendiri, melihat game, video TikTok atau yang lain, sementara ada teman satu sebayamu atau adikanmu di jalan raya menangis, dia kehilangan dari orang tuanya. Tapi karena banyak orang asik dengan gadget sendiri, handphone sendiri, dia enggak tahu apa yang terjadi sekelilingnya. Anakku, ini adalah sikap egois dan termasuk penyembahan berhala. Tuhan tidak mau seperti ini. Jadi Tuhan cemburu, Tuhan enggak mau. Kenapa Pak? Karena akan ada hukumannya. Jadi setiap disiplin itu nak membutuhkan ketekunan. Disiplin itu akan membuahkan hasil. Kalau kalian taat kepada orang tua, kepada guru, kalian setia, kalian pasti dapat prestasi yang baik. Kalian pasti terlatih. Seorang atlet itu dia disiplin melatih dirinya, dia pasti menang. Dia pasti kuat, enggak lemah. Tapi kalau kalian melupakan Tuhan, apa hukumannya Pak? Jelas di ayat 20. Membinasakan kamu. Nah, kalau kita meremehkan perintah Tuhan, Tuhan akan membinasakan kita. Artinya membinasakan, menghancurkan kita. Israel baru-baru ini menghancurkan negara Palestina, sebagian dari jalur Gaza. Itulah bentuk kehancuran. Tuhan juga bisa berlaku seperti itu kepada kita. Kalau kita enggak indahkan, enggak lakukan perintahnya dengan disiplin. Jangan lupakan Tuhan, jangan duakan Tuhan. Nanti kita binasa nak. Jangan berpikir Tuhan itu baik, berarti kita sesuka hati. Jangan salah pemahaman nak. Tuhan itu baik,
kalau kita minta ampun kepadanya, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Kalau kita permainkan Tuhan, kita akan kena celaka juga. Seperti bangsa Israel ini, mereka dulu ditolong Tuhan, tapi kalau mereka keras kepala terus, mereka akan kena hukuman. Jauhkan Allah asing, condongkan hatimu kepada Tuhan. Jadi anak-anakku, semakin jauh panjang firman Tuhan ini, kiranya bisa kalian ingat, tidak sia-sia. Ibadah online ini bisa kalian nikmati dan kalian menjadi pelaku firman Tuhan. Apa firman Tuhan? Yaitu menyembah Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kalian pegang, yang kalian miliki. Kalau itu membuat kalian jauh dari Tuhan, melupakan Tuhan, buang jauh-jauh. Kalau game, lebih baik hapus game itu. Kalau itu tidak membuatmu konsentrasi untuk belajar dan bekerja. Kalau itu tidak membuatmu menjadi orang yang bersuka cita. Jadi inilah firman Tuhan, kiranya bisa kita lakukan semuanya. Dan Bapak yakin kalian akan semakin diberkati, setiap kita akan semakin diberkati ketika kita melakukannya dengan setia. Tuhan memberkati, dan mari kita menutup ibadah ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Tuliskan dalam hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu yang tak terbatas dan Roh Kudus-Mu yang memeterikannya dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau menduakan Engkau, kami tidak mau menduakan Tuhan. Kami tidak mau hidup kami ditenggelamkan oleh hal-hal yang membuat kami terikat dan tidak bebas datang kepada Tuhan, yang membuat kami tidak berdaya. Apakah itu handphone, TikTok, games, permainan yang lain, termasuk ya Tuhan berbagai aplikasi di media sosial, termasuk hobi kami Tuhan. Kalau itu membuat kami jauh daripada Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mau menyembah Allah lain. Kami tidak mau melupakan Tuhan. Tapi kami mau setia menyembah dan taat kepada Tuhan. Kami mau melatih diri kami, disiplin, taat, memegang teguh janji kami, iman kami kepada Tuhan dengan setia. Seperti Joshua dan bangsa Israel tadi Tuhan, mereka harus memiliki komitmen, perjanjian, dan itu adalah perjanjian yang sungguh-sungguh, bukan sekedar kata-kata. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Ampuni, mungkin ada anak-anak kami yang jatuh dalam berbagai keburukan. Ampuni mereka, pulihkan keadaan mereka Tuhan. Biarlah semangat yang baru ada pada mereka. Tuhan yang baik, kami berdoa buat keluarga kami dimanapun, orang tua dan didik kami, berkati Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, dalam setiap kondisi keadaan mereka. Tolong Bapa yang lemah, yang sakit, tolong sembuhkan jamaah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menolong. Kuasa-Mu tidak berubah, Engkau setia bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online Tuhan, Tuhan sanggup menjamah orang tua kami, anak-anak didik kami, ketika kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berkati sisi rumah kami, kakak abang adik kami, berkati Bapa yang butuh pekerjaan, yang butuh jodoh, yang punya sakit dan masalah, tolong Tuhan, ampuni agar pulih keluarga kami, agar keluarga kami takut akan Engkau, menyembah kepadamu, dan Engkau juga bisa memakai keluarga kami menjadi berkat, bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan, menjauhi dosa dan mencintai sama manusia. Tuhan yang baik, kami berdoa Bapa, berkati Bapak Ibu guru kami, sekolah kami dari TK, SD sampai SMP Metodis Kabanjahe ini, berkati Tuhan. Semua kepala sekolah kami, pimpinan yayasan kami, semua boksu, pimpinan yayasan pengurus semuanya, berkati Tuhan, agar kami saling mengasihi dan Tuhan menolong, memakai hidup kami menjadi alat-Mu untuk bisa juga ya Tuhan membawa jiwa-jiwa semakin taat kepada-Mu Tuhan. Berkati tempat kami berpijak, Tanah Karo, Kota Kabanjahe, kampung dimanapun kami berada, lindungi, berikanlah damai sejahtera, berkati cuaca, berkati kehidupan kami semuanya.
Berkati orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang yang sakit, kiranya Tuhan menjamah. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami agar bisa memerintah dengan baik dan semua masyarakat bisa mengalami kemakmuran, bisa semua hidup rukun dan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Berkati bangsa kami dan termasuk ya Tuhan bangsa yang sedang berperang, bangsa Israel dan bangsa Palestina, agar mereka bisa saling mengampuni Tuhan. Kami rindukan Bapa, pengampunan terjadi, Tuhan ada kesadaran, mereka bisa percaya kepada Yesus lewat kisah ini. Pakai gerejamu Tuhan menjadi saluran berkat untuk bisa kami mendoakan dan kami bisa memberikan penghiburan bagi mereka Bapa. Bilah kuasa-Mu Roh Kudus turun untuk menolong kehidupan mereka juga semuanya Bapa, bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah ya Tuhan, terkhusus yang masih berperang Tuhan, agar mereka bisa berdamai. Tolong Tuhan agar mereka tidak dibinasakan, tidak disesatkan oleh kuasa kegelapan yang ingin kami berperang satu sama lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, berkatilah kehidupan kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berserah kepadamu Bapa, Kau menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Terima kasih nak, Tuhan berkati. Sampai jumpa.